ngetrip bareng Grafik lagi. Kali ini Grafik masih di Lampung. Kita akan berpetualang dan berinteraksi dengan gajah di alam bebas. Salah satu hewan khas Lampung yang terkenal adalah gajah Sumatera. Gajah Sumatera ini hidup di wilayah Taman Nasional Waikambas di Lampung. Mereka dikenal sebagai subspesies dari gajah Asia dan tergolong ke dalam kategori hewan yang dilindungi karena jumlah populasinya yang semakin menurun. Taman Nasional Waikambas terletak di Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Grafik dari kota Metro Lampung Tengah menuju ke Waikambas sekitar 1 jam perjalanan. Trip kali ini Grafik mengambil paket one day trip Waikambas. Ini IG-nya kalau kalian juga tertarik ikut trip yang sama. Kita mau sampai. Meeting point kita dengan pemandu adalah di rumahnya yang dekat dengan pintu masuk Waikambas. Sudah sampai. Trip kita kali ini dipandu oleh Mas Angga. Grafik parkir mobil di sini karena trip kita akan menggunakan mobil khusus wisata. Ini bisa apa bantu? Bantu. Yuk lagi. Yeay. Abang sebelah sini ya, jagain adeknya ya. Abang pindah ke sini. Abang ke sini. Adek jangan di sini. Biar adek kita pergi ke tengah. Karena Waikambas itu di kawasan konservasi, jadi harus kaidahnya harus sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Kesejahteraan hewannya harus dijaga. Kalau dulu kan ada edaran dari gubernurnya, jadi masih diperbolehkan untuk menggunakan aksi sampai naik-naik kita itu masih. Ini pintu utama Taman Nasional Waikambas. Di Waikambas ini luasnya lebih kurang 125.000 hektar, Pak. Jadi dari evaluasi 3 kabupaten, dari Lampung Timur, Lampung Tengah sampai Tulang Bawang. Jadi panjang 125.000 hektar. Melewati 38 desa. Jadi sepanjang Waikambas ini ada 38 desa yang berbatasan langsung. Dan desa-desa yang berbatasan langsung ini mereka juga ada ada tergantungan ataupun hewan-hewan itu sering keluar ke desa untuk sekedar cari makan atau bermain. Gajah juga sering main ke desa. Tapi kan kalau gajah main ke desa peladanan pastinya ini kan mereka cari makan segala macam. Jadi itu bisa jadi merugikan si ini ataupun merugikan si gajah itu sendiri, karena kalau gajah sudah dianggap hama kan bahaya malah. Nah, makanya tapi di Waikambas itu belum ada namanya batas antara Taman Nasional dengan warga. Jadi batasnya itu kalau di sini sudah alhamdulillah sudah dibuat batasnya tanggul sama kanal. Jadi tanggul sama kanal ini sebenarnya digunakan untuk selain batas digunakan untuk hewan-hewan ini untuk menyulitkan hewan untuk keluar ke wilayah pemukiman. Tapi utamanya sih gajah kalau di Waikambas. Nah, keluar masuk itu ke desa itu gajah. Jadi dengan adanya tanggul kanal ini bisa sedikit efektif untuk para petani menjaga tanamannya. Buas tadi masih ada, Pak? Kalau hewan buas, Waikambas itu terkenal dengan 5 mamalia besarnya. Ada gajah, ada badak, ada tapir, ada beruang sama ada satu lagi harimau. Tapi kalau untuk wisata segala macam kan kalau
untuk berinteraksi dengan hewan, hanya menyediakan untuk gajah, karena kan gajah yang dari 5 ini yang paling friendly lah sama, yang bisa friendly sama manusia. Kalau harimau kan memang bisa, tapi kan juga sedikit berbahaya kan. Masih ada di sini Pak. Harimau estimasinya 15 sampai 25 ekor Pak. Mereka punya daerah teritorial sendiri. Dan mereka Sini hidupnya ya, sekitar sini. Beberapa waktu yang lalu ada yang lihat pinggiran gitu Pak. Kita atau istirahat aja. Orang tahu dia stay di sini. Kalau kejadian harimau masuk kampung di Waikambas ini masih tergolong nggak ada, karena pakan alaminya mereka itu masih ada, kayak rusa, kijang, babi hutan, segala macam itu masih melimpah di Waikambas. Tapi waktu zaman COVID kemarin itu ada kejadian semua populasi babi di Waikambas itu tinggal 5%. Jadi semua kena virus, bukan virus COVID, virus babi itu sendiri. Jadi satu Sumatera itu Pak, bukan hanya di Waikambas. Jadi populasinya tinggal 5%. Nah, waktu itu ada beberapa kali masyarakat sama Polhut juga melihat dia berada di pinggiran. Tapi untungnya pinggiran ini pinggiran hutan. Untungnya tidak menyeberang. Kalau udah menyeberang, mereka udah kayak ketemu makanan seperti kambing gitu, itu bakal reguler mereka. Tapi alhamdulillahnya mereka tidak, mereka sih kabur aja. Mereka tidak sampai menyeberang ke desa. Badak pun selain gajah kan, Waikambas terkenal dengan penangkaran gajah ya Pak. Di Waikambas juga ada penangkaran badak sebenarnya. Tapi badak-badak yang ada di Waikambas memang karena badak itu di antara mau punah lah. Di Waikambas sendiri 5 tahun terakhir ini patroli Polhut itu belum pernah yang namanya bertemu dengan visual aslinya badak 5 tahun ini. Tapi untuk penangkaran di Waikambas itu bisa tergolong sukses karena sudah melahirkan sekitar 5 ekor badak. Jadi dulu namanya SRS penangkaran badak itu, Suaka Rhino Sumatera. Suaka Rhino Sumatera ini dulu kekurangan pejantan. Jadi yang ada di SRS itu betina. Jadi pejantannya ada tapi tidak produktif. Jadi zaman dulu itu untuk untuk konservasinya badak, itu badak ditangkap dan ditaruh di kebun binatang. Tapi kebanyakan tidak selamat dari sana. Tapi ada satu kebun binatang yang dia berhasil untuk perkembangbiakannya berhasil. Ada di Cincinnati Zoo itu di Amerika kalau nggak salah. Nah itu 2 pejantan di sana dikirim ke sini. Wah itu prosesnya dari udara, dari laut, dari darat, semua dilalui sama badak itu. Ini dia melintas antar benua. Dia lahir di sana, tapi sekarang udah di sini, jadi di badaknya. Sekarang produktif Pak, paling produktif. Sulitnya perkembangbiakan badak itu karena badak itu hidupnya soliter. Pertama, baik jantan, baik betina itu soliter. Berbeda dengan gajah. Kalau gajah itu yang betina itu masih berkelompok. Jadi masih memungkinkan untuk perkembangbiakannya mudah lah. Jadi kalau badak ini selain soliter menyendiri, mereka juga punya sifat untuk pemilih ya. Jadi di luasan 125.000 hektar ini ditambah lagi masa subur sebetina ini hanya 20 jam siklusnya. Itu yang menambah susahnya perkembangbiakan si badak. Badak liar di Taman Nasional Waikambas ini bisa dibilang ya sedikit critical dangerous lah. Pula 1 deh, pula 2 kalau Waikambas. Kalau di Jawa pula 1. Waikambas itu juga selain ada mamalia prima, mamalia besar, ada juga primata.
kita punya 7 primata. Ada monyet ekor panjang, ada monyet ekor pendek, ada yang paling besar itu siamang namanya, siamang. Ada oa juga, ada arsius, ada sama kukang. Arsius sama kukang ini biasanya aktif mereka di malam hari. Itu untuk pengamatan itu kalau untuk pengamatan hewan-hewan liar kayak primata, burung segala macam, kita harus jalur ke dalam hutannya. Kalau ini kan ya nanti ada beberapa burung lah yang bisa kita ketemuin. Kalau beruntung juga monyet-monyet juga sering main di area gajah itu. Kalau nanti kita susur sungai bisa lihat lutung juga, lutung, kera ekor panjang. Jadi ini selain jalur perlintasan mobil juga jalur perlintasan satwa ini Pak. Jadi satwa utamanya gajah ya. Kalau gajah lagi musim kan, kalau gajah mereka selalu berada di siklus perjalanannya selalu sama. Jadi ini juga mereka lalui. Ini bekas gajah. Ini bekas gajah. Ini gajah makan-makan di pinggiran gitu Pak. Tanamannya apa tuh Mas? Kalau gajah itu memakan semua tanaman Pak. Rumput sih paling utama. Gajah juga perlu makan 10% dari berat tubuhnya. Jadi rata-rata gajah itu makan berat tubuhnya 2 kilo, 2,5 ton sampai 3 kilo, 3 tonan. Jadi satu hari itu mereka cenderung makan 120 kilo sampai 300 kilo. Tapi ya kalaupun udah mencapai itu mereka tidak akan berhenti makan. Mereka tetap aja makan. Karena gajah kalau sapi itu kan bisa, istilahnya bisa mamak. Ya, dia bisa diolah sampai lembut itu. Kalau gajah nggak bisa. Kalau gajah fesesnya itu masih kasar, nggak selembut sapi. Telan gitu ya. Ya, makan bersihin telan, makan bersihin telan. Nah, ini gajah perlintasan jalan gajah liar ini Pak. Ini juga mau ke desa. Jadi gajah itu punya perlintasan di mana jalur yang enak mereka lalui untuk ke desa mereka pakai juga. Sebenarnya tanggul sama kanal ini efektif 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pertama itu efektif. Sebelum adanya tanggul sama kanal ada namanya kawat duri, langsung kawat duri nggak efektif, nanti kawat kejut listrik itu, tapi cuma kejut aja. Tapi ya karena gajah itu kalau pernah dibilang gajah itu hewan yang pintar, itu memang benar adanya. Jadi mereka selalu adaptasi nih, bagaimana caranya mereka bisa keluar dengan adanya hadangan itu. Jadi caranya mereka tahu 2 bulan 3 bulan mereka tidak bisa. Jadi mereka cari cara. Mereka ngerobohin di pohon sekitar, dirobohin. Kalau kawatnya udah nempel ke tanah, mereka bebas lewat. Ya, gajah itu bisa dibilang adaptasinya selalu ada. Makanya banyak yang bilang gajah pintar, terus jadi untuk sirkus segala macam. Itu ya memang gajah itu adaptasi. Ini tanggul sama kanal ini sama sekarang udah bisa dibilang efektif 50-50 lah. Karena gajah juga sudah bisa menemukan cara untuk melewatinya. Mereka cari di daerah air, mereka akan main air di situ, mereka akan semburin, tanggulnya pada semburin. Ini tanggulnya lembek, mereka naiknya pakai kaki depannya, kaki depan dulu, langsung mereka turunin. Jadi kayak model ini, ekskavator gitu, dikeruk dulu. Jadi dulunya yang tinggi, ada selandai. Nanti kita ketemu di mana ada sumber air, itu pasti ada sumber gajah liar keluar untuk masuk ke desa. Baikambas tutup selama 4 tahun. Selama COVID, benar-benar COVID tutup dan memperbarui konsepnya. Yang dulu boleh atraksi tunggang gajah,
berubah menjadi ya wisata edukasi. Nih, monyetnya lagi duduk. Coba Adik lihat, langsung lihat. Adik lihat sini, lihat aja. Lihat tidak, monyetnya. Matanya tutup satu. Ya kan? Ini, Greg, lihat. Kemarin dulu gajahnya sekitar 300-an ekor. Nah ini mereka minum tuh, jadi baris dari ujung ke ujung tuh gajah semua pagi hari sore hari. Saya sekarang karena sudah berkurang jumlahnya sekitar 63 di sini 33 ekor, karena yang lainnya itu mereka ada permintaan di kebun binatang, ada di permintaan di pusat latihan gajah yang lain, mereka ditransfer ke sana. Nah di sini sekarang sekitar 33 ekor. Kalau di Waikamas gajah terlatihnya sekitar 69 ekor. 36 ekornya ada di Camp Eru. Camp Eru itu camp untuk penanggulangan konflik gajah dan manusia. Oke. Jadi mereka tempatnya di pinggir-pinggiran desa. Jadi Lo kalau dibawa gitu ke tempat lain, itu nggak marah tuh. apanya, Pak? Kayak apa nih, pemimpinnya atau Kan gajah yang sudah terlatih, Pak, yang jadi bukan gajah yang liar. Jadi memang gajah yang sudah terlatih untuk mengikuti instruksi si maskotnya, mereka yang dibawa untuk ke tempat lain. Jadi gajah kan makan dari tanah, Bu. Nah itu mereka ambil dari tanah, mereka akan bersihkan tuh tanahnya. Nah di situ kemungkinan ada cacing ataupun hewan serangga lain. Nah si giliran si ini yang makan. Bangau. kuat ya, berarti nyambut itunya ya. Kuat, Pak. Nyambutnya. Karena belalai gajah itu ada yang mengatakan otot yang di belalai gajah itu sama jumlahnya sama satu badan kita ini sama jumlah ototnya. Jadi memang ya kuat banget. Mulai aja gede adanya. Itu namanya Nunik, itu namanya Partija. Ibu yang baik lah istilahnya. Dan ini namanya ini membawa ke sifat dia. Sifat dia tuh keibuan. Jadi sama hewan-hewan apa? Bukan hewan, sama gajah-gajah kecil yang lainnya dia mengayomi seperti ibu angkat, ibu asuh seperti itu. Kartija, Partija namanya. Kartini, Kartininya gajah. Kartininya gajah. Ditemukan pada tanggal 25 April. Waktu itu pas hari Kartini, makanya dikasih nama Kartininya gajah. Umur berapa nih, Mas? Ini sekitar 44 tahun, Pak. Wow. Manggilnya udah oma ini, Bang. Untuk membedakan gajah yang masih muda sama yang tua itu bisa dilihat flag-flagnya, Bu. Kan udah banyak flag kan, udah putih-putih itu. Nah itu menandakan kalau dia udah tua. Kalau gajah-gajah yang masih muda itu flag-flagnya nggak terlalu banyak atau bahkan nggak ada. Ini kan dari hampir rata nih, dari belalainya, ujung belalai terutama sama ujung-ujung telinganya ini. Dulu katanya ditemukan pas bulan April itu, Iya. ditemukan di mana? Pokoknya dia masuk sumur, Bu, waktu itu, Bu. Oh. Ini masuk sumur. Jadi dulu belum ada PLB, ini belum ada. Jadi mereka ini direscue langsung dikasih ke kantor Taman Nasional dan bingung untuk diapain. Nah makanya untuk melatih gajah ini biar karena dia sudah ditinggal ini kan, ditinggal kawanannya kan. Jadi bingung mau diapain. Jadi ya datangin gajah latih biar dilatih biar bisa berguna lah untuk, kalau dulu kan ada namanya binaliman, bataliman, sama binaliman. Biar gajahnya ini bisa berguna. Sudah 4 kali melahirkan. Kalau siklus gajah itu kan melahirkan saat masa hamil gajah itu 22 bulan, hampir 2 tahun. Dan 1 kali beranak itu cuma 1 dia. Bangunan yang kayak payung itu, Bu, dulu digunakan untuk penjinakan gajah. Jadi dulu gajah-gajah yang ditangkap diisolasinya di sana, di bangunan-bangunan payung itu, Dirantai gitu, Mas. dirantai. Kalau dulu kan masih memang digunakan untuk apa ya, memang untuk massal banget gitu. Tapi gajah-gajah yang di sini, gajah-gajah yang ditangkap itu gajah-gajah yang bermasalah.
Artinya gajah-gajah yang mereka berkonflik dengan warga sekitar. Makanya daripada mereka berkonflik terus, mereka istilahnya dianggap hama, mereka lebih baik di sini dilatih untuk pelayanan pengunjung. Kalau dulu kan masih boleh nih kasih gajah, dulu itu. Sekarang nggak boleh ya. Sekarang nggak boleh. Ini namanya salmon. Salmon. Ada tariknya sih. Ya ini kan jantan, itu buat mempertahankan diri. Itu gading. Gadingnya gading. Gading itu gigi seri, gigi taring, gigi taring. Si Joni, anaknya Kartija. Jadi kalau sore Bu, lagi gajah udah proses pengambilan dari savana makannya, mereka kan taruh sini nih kandangnya, dipatok-patok ini. Kotak-kotak itu minumnya, suplai untuk minum di malam hari. Nanti kalau suplai makannya ada mobil sendiri untuk suplai satu-satu per patok. Tuh gajahnya lagi pipis tuh. Dia lagi pipis tuh. Iya. Banyak juga ya pipisnya ya. Nggak masalah ya Pak? Ya Pak. Kalau hujan nggak masalah ya? Kalau hujan malah mereka seneng Pak. Oh iya, karena nggak suka panas dia. Mereka nggak suka panas. Mereka pun kalau setelah dimandikan pasti mereka akan cari rumput, cari tanah untuk kalau kita bilangnya luluran lah. Jadi gajah itu malah suka kotor sebenarnya. Berlumpur ya. Ini mau berani diri. Orang baik kok. Kartija. Ya. Mantap Kartija. Mandinya gimana tuh? Oh, bobo. Sini ada Gajah bubunya kayak gini. Semprot, pegang. Semprot Bang. Ini, adik sini, lap-lap ininya, deket sini. Lap-lap ininya sini. Nggak apa-apa kok, gajahnya baik. Keliling ke sana, Bu. Jalan-jalan ke sana. Adik. Nih, deket Om. Karena ada Om, enggak. Jangan takut. Karena ada Om sini. Dekat lagi. Jangan pegang semprotan, Dekat lagi. Apa, Pak? Oh, keliling sini, Dek. Sini. Palanya. Sini. Kamu masalahnya enggak? Sini. Sini, yuk. Yuk. Sini. seneng banget nih mandi tantenya nih. Sini. Dekat aja enggak, Pak? Enggak apa-apa. Ya papa aja udah. Nih lus-lus gini nggak apa-apa nih. Aku udah rambut. Ya ada. Iya dong, bulunya Punya dia. Ada airnya. Ada. Oh. Tapi dipegang palanya, enggak apa-apa. Pegang Pak. Gosokin palanya. Gosokin. Palanya gosokin palanya. Nggak apa-apa. Papa nih udah pegang. Nih, gosokin nggak apa-apa. Ayo Greg yuk, gosokin yuk. Ayo, gosokin. Kentut ya. Oh gitu kentutnya. Hati-hati Bang. Jangan basah bajunya Nak.
Sana masih kotor tuh, sana tuh masih kotor tuh. Bagian pantat. Iya. Pantatnya. Masih kotor tuh. Bawa di kaki kena. Ya kan? Ya. Ya. Seneng tuh dia tuh dimandiin tuh. Wow. Siram lagi. Enggak. Ini enggak. Namanya kartija. Baik. Iya. Sini dong, sini dong. Ini, sini bang, sini bang, ini bang. Iya bang, kasih bang. Barang apa? Barang apa? Barang apa bang? Cuma lihat itu lidah doang di masjid. Udah saja. Kamu nggak kasih dari belalai bang, dari Dari belalainya. balai. Kasih aja belalainya. Jadi bang, gini, Nah, ini kasih bang, nah ini. gitu bang. Gini Nah, aja. ayo bang, Ayo, kasih yuk, kasih bang. Udah, Pitor mana? Tangannya mana sini? Kasih. Coba dulu. Itu dia. Taruh di mulut juga nggak apa-apa. Tuh, udah taruh di mulut sekarang. Baik, udah berani kan? Kasih. Diisep ya. Tuh. Kasih aja. Enggak. Itu asli dari pohon. Ibu. Susu. Ya udah lihat doang. Iya, iya enggak. Ah, Gajah nggak apa-apa kulitnya. Doyan. Doyan. Nah, Nah, Kasih di mulut. kasih di mulutnya, kasih di mulutnya. kita lagi mulut tuh. Ya, Kasih mulutnya, kasih mulutnya. kasih aja ke. Yang di tangan kamu aja. Kulitnya, kulitnya doyan kok. Nih, abang kasih kulitnya nih. Apa? Pegang di sini. Nah, kasih ayo. Nah, Tepok. Ini dipijetin ini kalau gajah. Gajahnya suka dia diituin. jangan lupa foto-foto dulu guys. Grafik istirahat dulu ya. Buat siapa? apa tuh gajahnya tuh? Ada 1, ada 2, ada 3. Yang kelihatan ada berapa? Ya, Lanjut, kita akan mencari bayi gajah yang baru berumur 9 bulan bernama Siti. Vibe-nya tuh kayak savana Afrika gitu ya. Siti, where are you? Tuh, Sitinya tuh. Ini ngapain sih? Mandi lumpur panasan. Oh, tapi Oh, anaknya tuh. mandiin. Nah, tuh baik kok. Bercanda. Enggak. Kalau ini cuma masih doyan pisang nih, Bu. Oh, MPA-nya ini. MPASI. Ini bang. Ini. Kasih. Kasih bang. Itu loh. Kasih abang itu loh. Dek. Si abang itu. Dek Siti. Si abang. Abang jangan lari. Dia kalau lari nanti ngikutin abang terus. Ada Victor lagi. Itu deh. Masukin mulutnya, mana mulutnya? Iya deh. Abang aja Victor aja berani mas abang ya. Oke. Wah, Ini pertama lahir beratnya sekitar 90 kilo Bu. wah 90 kilo bayi lahir. Lahir. Gajah kan bisa sampai 2 ton 3 ton.
Siti. Nisa, Siti Anissa. Oh, namanya Siti Anissa. Tiani, saya dipanggil. Marganya apa? Marga. Harga gajah. Bukan. Ini namanya siapa ya? Ini namanya siapa ya, Mas? Yang ini. Pleno, Bu. Pleno. Gajah itu momen, Bu. Oh. Sama kayak manusia sih. Ada momen apa? Hai Pleno. Enggak, dia mau nyari makanan itu. Mana makananku? Habis Siti. Mau. Ini yang manis tuh. 3 bulan. Sini Bab Greg. 1, 2, 3 cekrek. Dadah Siti. Oh, ini rumah sakit gajah. Memang outdoor, Bu. Kan Hmm. gajah nggak suka ini kan. Iya. Gajah kesini itu 3 bulan sekali kalau lagi ada obat pemeriksaan obat, pemberian obat cacing segala macam kayak operasi segala macam di sini. Itu di apa karantina berapa lama Mas? Kalau memang tergantung satu. Berapa bulan yang lalu baru ada yang operasi. Lanjut, kita ke toko oleh-oleh Waikambas. Kalian aku ya. Bawa ya. Yuk, mau lihat yuk. Ada gajah. Bapak ini. Oh, yang model bangun Putih aja. yang putih ya. Apa model? Bordir boleh deh. Putih. Ya, Putih. Putih kayak gitu. Putih polos deh. Cari yuk. Mana? Yang itu ada duitnya mah. Iya, mau beli yang mana? Kita yang mana? Yang mana nih? Kalau abu-abu. Kalau abu-abu. Gantung suci. Kalau ini nggak boleh itu. Yang mana sayang ini? Yang mau yang gajah ini? Yang- apa yang mana? Yang abu-abu aja, Fik. Yang gajah beneran tuh yang ini abu-abu. sayang. Oh, mau yang pink. Jangan. Nggak boleh kalau pink nggak boleh kan Yang abu-abu cewek. ini sayang ya. Ini sayang. Tuh, bagus. Mau? Apa yang coklat ini? Ini yang coklat? Yang abu-abu Oh, yang aja. abu yang milih aja yang mana sayang tuh. Oh, yang coklat, abu-abu apa coklat? Oh, coklat. Nggak mau yang abu-abu, nggak mau. Yang ini aja. Ah, daging.
burung tuh bang, itu burung baru lagi bang. Satu bang. Sini Flik, lihat sini Flik. Tuh, lihat burung tuh sama Om. Oh, dia mau boy. Ini merupakan peta Taman Nasional Waikambas. Cara makannya diinjek dulu. Tapi semuanya diikat mas ya kakinya ya? Iya, tapi tandanya panjang-panjang bu, 30 meter, Oh, 40 meter, jadi masih bebas cari makan. biar dia nggak pergi mas ya? Iya, kalau dia pergi itu tadi resikonya kalau terlalu jauh, kalau ketemu sama orang yang ketemu orang aja dia pasti akan deket. Tapi kan kalau ketemu orang belum tahu orang itu niatnya kan. Iya. Kalau niatnya jahat mau ngambil gading atau segala macam kan bisa mati. Ini kakaknya si Siti. Oh ini kakaknya Siti. Ini nomor 2, yang nomor 1 namanya Ramzar. Ramzar itu mati waktu COVID. Oh, Terus yang ketiga tadi si Nuni. Yang keempat baru Siti. itu air apanya sih mas? Itu air apa? Kayak Bersih ya? liur gitu bu. Oh. Dia kan dia jauh nih dari sumber air. Jadi dia tetap basahin tubuhnya. Terus tuh atas-atasnya banyak rumput. Itu kayak kalau istilahnya topi lah biar nggak terlalu tersengat gitu. Oh ngademin ya? Kalau si Pleno itu kan tadi lumpur semua tubuhnya. Iya. Jadi dia udah ini apa ada sumber air. Iya diinjek dulu tuh. Kayak makan kerupuk deh ya. Ini nggak suka sama mobil. Hah? Nggak suka sama mobil. Oh kenapa mas? Dia kayak manusia sih kalau hewan, kalau gajah itu dia ada yang pinter, ada yang kurang, ada yang suka sama A, B, C. Oh dia nggak suka mobil? Nggak suka. Kalau lihat mobil itu dikejar sama dia. Oh dikejar sama dia. Oh makanya ditaruh di sini ya? Itu lagi makan kelapa aja. Tra, sini. Sini. Tra. Bandel bu. Kakinya di rantai itu. Kenapa di rantai? Dia lagi nakalnya. Kegiatan kita dengan gajah-gajah sudah selesai dan kita menuju ke homestay untuk makan siang. Makan siang kita makan siang rumahan yang enak. Ada tumis udang, ayam goreng, tahu tempe, sop ayam, lalapan dan sambal yang mantap. Setelah makan siang, kegiatan kita selanjutnya adalah susur sungai di Wai Pegadungan. Untuk trip kali ini senang, benar-benar petualangan yang sangat seru. Bersama gajah-gajah di alam bebas. Pemandunya ramah dan seru, makan siangnya enak. Tempat istirahat dan toiletnya bersih di homestay. Bu, mari bu. Kita lanjut menuju ke Wai Pegadungan untuk susur sungai. Grafik lanjut di episode berikutnya ya. Cukup sekian cerita tentang petualangan dengan gajah di Waikambasnya teman-teman. Semoga bisa jadi referensi teman-teman dalam berlibur. Ketemu di video episode berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye!